Halo teman-teman, apa kabar? Tentunya baik-baik saja kan? Oke, kami dari kelompok 7 akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Pengamanan Informasi Berbasis Komputer. Tugas ini dilaksanakan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Karena di masa pandemi seperti saat ini, kami melakukan tugas blok ini secara individu masing-masing di rumah. Baik, kami dari kelompok 7 akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Di antaranya ada saya sendiri dengan Firmanto, dan kedua ada Verina Sari, yang ketiga ada Desi Novitasari, dan yang terakhir ada Daniel. Di era globalisasi seperti saat ini, kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat menjadi sangat esensial bagi sebuah organisasi, baik yang berhubungan organisasi komersial, perusahaan, perguruan tinggi, dan lembaga pemerintahan maupun individu pribadi. Oke, yang berikutnya, survei Information Week USA 1271 System or Network Manager, hanya 22% yang menganggap keamanan sistem informasi sebagai komponen penting. Kesadaran akan masalah informasi keamanan masih sangatlah rendah. Jumlah kejahatan komputer crime, terutama yang berhubungan dengan sistem informasi, akan terus meningkat dikarenakan beberapa hal. Aplikasi bisnis yang berbasis teknologi semakin tahun ini semakin meningkat dan perkembangannya semakin pesat. Baik, yang kedua, desentralisasi server, sehingga lebih banyak sistem yang harus ditangani dan membutuhkan lebih banyak operator yang handal. Padahal mencari operator yang handal bukanlah hal yang sangat mudah. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Tetap jaga kesehatan ya. Bye-bye. Assalamualaikum teman-teman, nama saya Desi Novita dari kelompok 7. Oh iya teman-teman, sekarang kan lagi musim corona nih, jangan lupa jaga kesehatan ya. Dan juga jangan lupa memakai masker ketika hendak bepergian. Oke, langsung ke materi aja ya. Ketika kita hendak berbicara tentang keamanan sistem informasi, selalu kata kunci yang dirujuk adalah pencegahan dari kemungkinan adanya virus, hacker, dan lain-lain. Terdapat dua masalah utama dalam keamanan sistem informasi. Yang pertama adalah ancaman atas sistem. Ancaman adalah aksi yang terjadi baik dari dalam maupun dari luar sistem yang dapat mengganggu keseimbangan sistem informasi. Ancaman yang mungkin timbul dari pengolahan sistem informasi tersebut berasal dari tiga hal utama, yaitu ancaman alam, ancaman manusia, dan ancaman lingkungan. Nah, yang kedua adalah kelemahan atas sistem. Kelemahan seperti apa? Yaitu kelemahan yang terjadi pada saat mendesain, menetapkan prosedur, mengimplementasikan, maupun kelemahan atas sistem kontrol yang ada, sehingga dapat memicu tindakan pelanggaran oleh si pelaku yang akan mencoba untuk menyusup terhadap sistem tersebut. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Dari kelompok 7, saya akan melanjutkan membahas bertema 8. Nah, berkaitan dengan keamanan sistem informasi. Nah, keamanan sistem informasi tersebut akan diperlukan yang namanya keamanan sistem tersebut. Ada beberapa kontrol yang diperlukan, antara lain kontrol administrasi, kontrol pengembangan pemeliharaan, kontrol operasi, kontrol fisik pusat data, kontrol kelas, kontrol akses terhadap sistem komputer, kontrol informasi, kontrol bencana, kontrol perlindungan akhir, atau yang ke-10 yaitu kontrol bencana. Adapun 4 keamanan sistem tersebut yaitu ketersediaan, keamanan, dapat dipelihara, dan integritas. Kalau tersediaan adalah sistem yang tersedia untuk dioperasikan ketika dibutuhkan. Keamanan adalah sistem yang dilindungi dari akses fisik maupun logis tanpa memiliki otoritas. Dapat dipelihara adalah sistem dapat diubah apabila diperlukan tanpa mempengaruhi keamanan
Selamat malam Bu dan selamat malam teman-teman. Sebelum saya membacakan materi ini, saya memperkenalkan terlebih dahulu, yaitu nama saya Daniel Darawaba. Nah, untuk itu saya langsung saja ke materi ini, yaitu tentang pengamanan informasi berbasis komputer. Informasi berbasis komputer kita harus membutuhkan pengendalian internal. Pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset. Nah, di sini kita juga harus memberikan informasi yang akurat dan antar, dan supaya bisa mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi dan serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Nah, di dalam komponen pengendalian intern cost ada yaitu kontrol environment atau lingkungan pengendalian. Yang kedua, kontrol aktivitas atau kegiatan pengawas. Yang ketiga, risk assessment atau pemahaman risiko. Yang keempat yaitu informasi atau communication atau informasi dan komunikasi. Yang kelima, monitoring atau pemantauan. Nah, langkah selanjutnya di sini di dalam sebagai seorang akuntansi. Nah, tentunya juga perlu memahami berikut teknik pengamanan informasi, di antaranya yaitu di sini ada 6 bagian. Nah, yang pertama, bagaimana transaksi diawali. Nah, yang kedua, bagaimana data didapat dalam bentuk yang dibaca oleh mesin atau data diubah dari dokumen sumber bentuk yang didapat baca oleh mesin. Yang ketiga, bagaimana file komputer diakses dan diperbaharui. Yang keempat, bagaimana data diproses untuk mempersiapkan sebuah informasi. Yang kelima, bagaimana informasi dilaporkan. Yang keenam, bagaimana transaksi berakhir. Oke, sekian dan terima kasih pemaparan materi kami dari kelompok 7. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kelebihan. Mohon